Sparta will fall. For glory's sake! War! A wind of vengeance. Oke cuy, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Capruk, tempat nongkrongnya anak gaul YouTube yang suka nonton film tapi dompet kempes. Ya langsung aja, kali ini Mamang akan melanjutkan untuk ngebahas alur cerita dari film Spartan, di mana di sequelnya kali ini pasukan Spartan membawa lebih banyak prajurit untuk menghadapi pasukan Persia yang dipimpin oleh si ceking Xerxes. Apakah kali ini pasukan Spartan yang didukung oleh prajurit Yunani akan mampu mengalahkan jutaan pasukan Persia yang dimiliki Xerxes? Ataukah sebaliknya? Yuk langsung aja kita pantengin pepantengannya. Intro ngap. Di awal scene diperlihatkan lanjutan dari film sebelumnya, di mana Leonidas yang sudah tewas dipenggal kepalanya oleh Xerxes untuk dijadikan bukti bahwa Persia berhasil menaklukkan Raja Spartan yang terkenal itu. Dan ramalan dari ritual Oracle sebelumnya menjadi kenyataan, di mana telah diramalkan bahwa Spartan akan kalah pada pertempuran melawan pasukan Persia dan seluruh Yunani akan jatuh ke tangan Xerxes. Berpindah ke adegan di mana Ratu Gorgo di sini sedang melakukan pidato singkat di depan para prajuritnya yang akan berperang melawan pasukan Persia. Diceritakan oleh Ratu Gorgo bahwa 10 tahun yang silam terjadi perang besar antara bangsa Persia melawan bangsa Athena yang dipimpin oleh seorang jenderal bernama Themistocles. Pada perang itu, para prajurit Yunani yang kalah jumlah ini melakukan serangan dadakan saat pasukan Persia baru saja tiba dan memarkirkan kapal-kapal mereka di pinggir pantai. All thoughts of glory, hundreds of them their own, a free Greece. Could this idea be worth it? Pada pertempuran itu, prajurit Yunani berhasil memukul mundur pasukan Persia dan Themistocles melihat ada sebuah peluang di sana untuk dapat membunuh sang raja Persia, Darius. Themistocles pun segera mengambil panah yang tergeletak di dekatnya, lalu dengan sekuat tenaga ia melepaskan anak panah tersebut tepat ke arah Raja Darius yang sedang berada jauh di atas kapalnya. Dan panah itu tepat mengenai jantung dari Raja Darius, yang dimana kejadian itu disaksikan langsung oleh putranya sendiri, yakni Xerxes. Diceritakan juga bahwa bangsa Persia memiliki seorang panglima perang angkatan laut yang terkenal akan kehebatannya, dan ia bernama Artemisia. Para jenderal dari bangsa Persia ini mendampingi Raja Darius di saat-saat terakhirnya menjelang kematian. Sebelum kematiannya, Raja Darius menyuruh anaknya Xerxes untuk meninggalkan Yunani dan tak berusaha kembali menaklukkannya agar tak mengalami hal yang serupa dengan sang ayah. Selama 7 hari kemudian, Xerxes berkabung atas kematian sang raja hingga Artemisia membangkitkan amarah dari dalam diri Xerxes untuk membalaskan dendam atas kematian sang ayah. Artemisia pun mengumpulkan para pendeta dan penyihir dari seluruh wilayah kekaisaran Persia untuk memberikan Xerxes jampi-jampi rawa rontek. Xerxes pun dilepaskan di padang gurun hingga dirinya menemukan sebuah gua yang dihuni oleh para petapa. Di dalam gua inilah Xerxes kehilangan seluruh sisi kebaikan pada dirinya dan mendapatkan semua kekuatan untuk membalaskan dendam setelah berendam di dalam air yang tampak terbuat dari emas itu. Artemisia pun mulai membunuh semua orang terdekat dari Xerxes sebelumnya agar tidak ada yang bisa menghasut Xerxes nantinya. Di sisi lain, pada sebuah rapat di Athena, Themistocles dan para politikus lainnya sedang mempersiapkan cara dalam menghadapi serangan yang akan dilakukan oleh bangsa Persia.
Beberapa dari mereka ingin melakukan genjatan senjata, namun Themistokles menolak untuk bertekuk lutut kepada Xerxes sebagai pemimpin pasukan Persia. Ia pun memerintahkan untuk mengirim semua kapal perang mereka ke pesisir utara Eubea dan ia sendiri pergi untuk meminta bantuan dari bangsa Spartan. Terlihat pasukan Persia yang dipimpin oleh Xerxes sedang mempersiapkan seluruh prajuritnya untuk berperang mengambil alih seluruh Yunani dimulai dari wilayah bangsa Spartan yang dipimpin oleh Leonidas. Kembali kepada Themistokles yang sudah tiba di wilayah Spartan dan berusaha untuk menemui Raja Leonidas. Ia lalu disambut oleh Dilios yang mengatakan bahwa beberapa saat yang lalu baru saja tiba pesuruh dari Persia yang meminta agar Spartan menyerahkan tanah dan air mereka kepada Raja Xerxes. Tak lama datanglah Ratu Gorgo menemuinya dan mengajaknya berbincang tentang perang yang akan mereka hadapi nantinya. Namun di sini nampaknya Ratu Gorgo tidak mau untuk menjadi sekutu dan menolak memberikan kapal perang Sparta untuk bergabung dengan pasukan Yunani. Di adegan lain diperlihatkan Artemisia baru saja membunuh salah satu tawanan dengan memenggal kepalanya menggunakan sebilah pisau. Your commander is a Greek, just like me. Ia pun lalu memanggil salah seorang anak buah kapalnya yang dimana Artemisia tidak mengenalinya. Pria ini bernama Sisilias yang dimana ia adalah mata-mata yang dikirimkan oleh Themistokles untuk mengetahui strategi perang dari Persia. Ia pun berhasil melarikan diri dari sergapan pasukan Persia dengan melompat ke dalam laut. Setibanya di Athena, Sisilias melaporkan informasi yang ia dapatkan selama berada di dalam kapal perang Persia. Diceritakan di sini bahwa seluruh keluarga dari Artemisia diperkosa dan dibunuh oleh pasukan sipil dari Yunani, sehingga Artemisia memiliki dendam terhadap bangsa Yunani. Artemisia yang menyaksikan kejadian itu dengan mata kepalanya sendiri pun kemudian ditangkap dan dijadikan budak pemuas nafsu oleh pasukan sipil Yunani. Beberapa tahun kemudian ia dibuang dan ditinggalkan untuk mati di suatu tempat, namun ia ditemukan oleh salah satu utusan dari bangsa Persia yang mana itu adalah orang yang sama dengan yang mendatangi Raja Leonidas. Utusan inilah yang mengurus Artemisia dan mengajarinya cara bertarung hingga Artemisia menjadi ahli di bidang itu. Artemisia pun mulai membawakan Raja Darius oleh-oleh berupa kepala dari para raja yang berhasil ia taklukkan dan ini membuat sang raja terkesan dan menjadikannya jenderal pasukan maritimnya. Sisilias pun memberitahukan kepada Themistokles bahwa Raja Leonidas bersama 300 prajuritnya telah menuju gerbang neraka untuk melawan pasukan Persia, di mana mereka adalah benteng terakhir yang menjaga perang bangsa Yunani melawan Persia. Themistokles kini sedang berada di kamp pasukan Yunani yang sedang bersiap menghadapi pasukan Persia. Di sini ia mendapati anak dari Sisilias yang bernama Kalisto yang ikut dalam pasukannya. Meskipun sang ayah tidak mengizinkannya untuk ikut di dalam pertempuran, Themistokles yang melihat semangat dari anak itu pun akhirnya mengizinkan untuk ikut dalam pasukannya. Kemudian ia pun menjelaskan rencananya kepada para prajurit lainnya di mana mereka akan mulai menyerang kapal utama dari pasukan Persia di saat matahari mulai tenggelam. Matahari pun mulai tenggelam, pasukan Persia yang dipimpin oleh Jenderal Bandari mulai melakukan serangan pertamanya. Themistokles pun mulai melakukan pidato penyemangat para prajurit Yunani sebelum mereka berperang. Terlihat jelas perbedaan ukuran armada dari pasukan Persia dan pasukan Yunani di sini. Perang pun dimulai di mana mereka mulai saling melemparkan tombak ke arah musuhnya. Mereka pun mulai menabrak bagian tengah dari kapal pasukan Persia yang dimana ini berhasil membuatnya hancur dan menenggelamkannya. Melihat kegagalan serangan armada pertamanya, Artemisia pun menyuruh pasukannya mundur untuk hari ini dan melemparkan Jenderal Bandari ke dalam laut sesuai dengan perjanjiannya yang apabila dirinya gagal, maka Jenderal Bandari bersedia menyerahkan nyawanya.
Artemisia pun diberitahukan oleh salah satu jenderalnya yang bernama Artapernes bahwa yang memimpin pasukan Yunani adalah orang yang sebelumnya membunuh Raja Darius menggunakan panah. Lalu Jenderal Kasani pun memastikan bahwa Artemisia akan mendapatkan kemenangannya pada hari ini, di mana serangan selanjutnya akan dilakukan oleh pasukan dari Jenderal Kasani. Kembali perang pun dimulai. Kali ini pasukan Yunani berhasil menjebak kapal pasukan Persia untuk masuk ke dalam perangkap mereka. Dalam cuaca yang berkabut, banyak kapal pasukan Persia yang menabrak bebatuan yang ada di sana dan menyebabkan kerusakan yang cukup parah. Dan tiba-tiba pasukan darat Yunani yang dipimpin oleh Sisilias muncul dari atas kapal pasukan Persia dan membantai semua prajurit Persia di dalamnya. Themistokles pun datang untuk membantu pasukan tersebut. Di atas kapal Persia tanpa sengaja Sisilias bertemu dengan sang anak yang ikut berperang di sana. Themistokles pun kini berhadapan dengan Jenderal Kasani yang dengan mudah ia membantai sang jenderal dari Persia itu dan membelah kepalanya. Di malam harinya, Artemisia mengutus Jenderal Artapernes untuk memberitahukan kepada Themistokles bahwa Artemisia sedang berada di perairan netral dan ingin bertemu dengan dirinya di sana. Sesampainya di kapal tersebut, Themistokles disambut oleh Artemisia yang mengajaknya untuk membicarakan perang yang mereka hadapi namun sebagai musuh. Artemisia di sini meminta Themistokles untuk bergabung menjadi komandan pasukannya memimpin pasukan Persia menaklukkan Yunani. Namun nampaknya Themistokles menolak ajakan tersebut. Akan tetapi yang namanya pria biasa dan tak luput dari kesalahan, Themistokles yang tak memiliki istri atau kekasih ini pun tergoda dengan 2 buah jeruk bali yang dibawa oleh Artemisia di dadanya. Ia pun langsung melumat Artemisia hingga membuat 2 orang penjaga Persia kebingungan akan suara yang dihasilkan mereka saat bercocok tanam. Rayuan Artemisia nampaknya gagal dan ia pun memulangkan Themistokles yang dalam kondisi nanggung itu ke daratan untuk menemui pasukannya. Di pertarungan selanjutnya, Artemisia mengirimkan sebuah kapal dengan ukuran yang cukup besar, di mana kapal ini mengeluarkan minyak ke dalam air laut, lalu ia pun menyuruh pasukan pengawal pribadinya untuk terjun dan berenang ke arah pasukan Yunani. Archers! On deck now! Di sini Sisilias terkena panah yang ditembakkan oleh Artemisia dan membuatnya tak bisa ikut pada pertempuran kali ini. Dan tiba-tiba pasukan Persia melemparkan api yang membakar air laut yang sudah terkena minyak sebelumnya. Ternyata kapal besar yang dikirimkan Artemisia sebelumnya dan juga para pengawal pribadinya berfungsi sebagai peledak yang dimana akan meledak saat terkena api. Strategi perang Artemisia kali ini mampu menghancurkan kapal-kapal milik pasukan Yunani. Beruntungnya Themistokles dan beberapa prajurit Yunani berhasil selamat dari kejadian tersebut. Lalu Sisilias yang sedang sekarat kemudian memanggilnya dan membicarakan sesuatu hal kepada Themistokles sebelum dirinya mengembuskan nafas terakhir. Di sisi lain, Xerxes yang telah berhasil mengalahkan Leonidas dan pasukannya menyuruh prajuritnya untuk melewati mayat pasukan Spartan sebagai ancaman apa yang akan terjadi jika menentang raja dari para raja. Lalu Daxos dari Arkadian datang menemui Themistokles untuk memberitahukan bahwa Leonidas dan 300 pasukannya telah kalah di gerbang neraka dikarenakan ada seorang pengkhianat bernama Ephialtes. Themistokles pun menyuruh Daxos untuk menyebarkan berita ini ke seluruh penjuru negeri dengan tujuan mempersatukan seluruh bangsa di Yunani untuk berperang melawan Xerxes. Themistokles sendiri pun kembali ke Athena untuk menyampaikan pesan dari Daxos secara pribadi. Setibanya Themistokles di sana, ia mendapati Ephialtes yang sudah berada di sana dan membawa pedang dari Raja Spartan Leonidas sekaligus sebagai pesan agar Athena tunduk kepada Xerxes.
Namun Themistocles menolaknya dan menyuruh Ephialtes kembali kepada Xerxes dan menyampaikan pesan bahwa mereka akan menyelesaikan pertempuran ini di Teluk Salamis, di mana Themistocles telah menyiapkan rencana perang di sana. Selesai di sana, Themistocles kembali menemui Ratu Gorgo yang sedang melakukan upacara kematian sang raja Leonidas. Di sini kembali Themistocles meminta dukungan kapal perang dan seluruh prajurit Spartan kepada sang ratu, namun kembali sang ratu menolaknya dengan tegas. Ia pun mengembalikan pedang milik Leonidas kepada sang ratu dan menyuruhnya untuk balas dendam atas kematian sang raja. Di lokasi Raja Xerxes, Ephialtes datang melaporkan bahwa pasukan Yunani akan berada di Teluk Salamis dan tidak memiliki pertahanan di sana. Artemisia yang tak sengaja mendengar hal itu pun menanyakan kepada Ephialtes siapa pemimpin pasukan armada laut Yunani. Mendengar Ephialtes menjawab bahwa Themistocles lah yang memimpin pasukan tersebut, Artemisia yang mengira Themistocles telah tewas sebelumnya itu pun menjadi marah dan kembali mempersiapkan armadanya untuk pergi ke sana. Namun Xerxes memperingatkan untuk lebih bijak dengan mengirimkan mata-mata agar dapat memastikan itu bukanlah sebuah jebakan dari Themistocles. Di sini nampaknya Artemisia dan Raja Xerxes berbeda pendapat dan Artemisia pun tetap pada pendiriannya untuk kembali menghadapi Themistocles di medan pertempuran. Di lain adegan kembali Themistocles sedang berpidato di depan para prajuritnya yang terlihat mulai kehilangan semangat untuk berperang dikarenakan kehancuran dari kota mereka, Athena. Dan hari yang ditunggu pun tiba, di mana pasukan Yunani di sini hanya mengerahkan 6 kapal perang yang tersisa untuk melawan ribuan kapal dari pasukan Persia. Artemisia di sini memerintahkan pasukannya untuk membunuh semua prajurit Yunani tanpa ampun. Themistocles pun memerintahkan semua kapal pasukannya untuk menabrak ke arah kapal perang Persia, yang mana itu membuat kapal pasukan Yunani hancur dan para prajurit langsung menyerang masuk ke dalam kapal pasukan Persia. Artemisia pun ikut langsung turun berperang bersama para pasukan elitnya untuk menghabisi prajurit Yunani. Rencana Themistocles di sini ialah untuk membunuh Artemisia secara langsung yang akan membuat pasukan lautnya kehilangan komando. Ia pun segera mengeluarkan seekor kuda dari dalam kapalnya untuk mendekati Artemisia dan membunuhnya secara langsung. Di sini Themistocles dihadang pasukan elit dari Artemisia dan mampu membunuh mereka semua hingga menyisakan Artemisia seorang diri. Mereka berdua pun bertarung dengan sengit di sini dan melupakan kejadian buah jeruk bali sebelumnya. Dan tiba-tiba datanglah ratusan ribu kapal perang dari berbagai bangsa di Yunani, Delphi, Thebes, Olympia, Arkadia hingga Spartan datang mengepung armada laut pasukan Persia yang dipimpin oleh Artemisia. Xerxes yang menyaksikan hal ini dari kejauhan terlihat pucat hingga bibirnya nampak membiru. Themistocles memberikan kesempatan kepada Artemisia untuk melarikan diri dan menyerahkan seluruh armada kapalnya kepada Themistocles. Namun Artemisia menolak dan mengambil pedang yang ada di dekatnya untuk membunuh Themistocles dan yang terjadi adalah sebaliknya. Artemisia tewas di tangan Themistocles di atas kapal perang miliknya sendiri. Sepertinya masih akan ada lanjutan dari film 300 ini dikarenakan Xerxes masih belum dikalahkan oleh pasukan Yunani ataupun Spartan. Tapi meskipun demikian, sampai tahun 2021 ini belum ada hawar-hawar akan rilis film lanjutannya. Ya udah deh, kita tunggu aja kelanjutan dari film ini dan semoga semenarik film pendahulunya dan bahkan bisa lebih keren lagi. Oke, segitu aja review alur cerita film dari Mamang kali ini. Semoga menghibur kalian semua yang lagi kesepian di dalam kamar yang gelap dan sepi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Capruk Mania.